Tiga kesalahan saat kita tunangan. Oke guys, kita berasa udah lama banget gak bikin video ngobrol kayak gini. Kita mau ceritain 3 kesalahan yang waktu itu terjadi saat kita tunangan. FYI kita udah menikah ya, bisa dilihat dari konten-konten kita sebelumnya. Yang pertama, Oke, acara yang persiapannya kurang ya. itu di mana? Di mana? Ya, jadi acaranya itu di rumah aku. Ini nggak nyampe 1 bulan dan itu benar-benar bikin riuh karena selain waktunya kurang, kita juga nggak di rumah gitu. Mas di Pasuruan kota, aku di Pasuruan kabupaten, sedangkan kita berdua akan melaksanakan pertunangan itu di Madura. Jadi itu benar-benar kayak menguras tenaga. Yang ngurusin kan semuanya ada orang-orang rumah kan. Tapi ada beberapa hal yang tapi itu kan kadang kayak miskom gitu loh. Termasuk yang aku ngerasain banget ya, karena acaranya di rumah aku, jadi beberapa hal perintilan kan pasti di rumah aku ya. Konsepnya itu kayak kita kurang banget. Kita gak jelas gitu loh, kayak awalnya aku tuh gak mau pakai dekor, terus tiba-tiba H-1 aku pakai dekor, terus udah pakai dekor tapi gak boleh yang ngedekor banget, ngerti gak? Jadi gitu misalnya pakai dekor tapi nggak dekor banget gitu, ngerti nggak? Itu kayak aduh ini udah H-1 juga. Terus awalnya tuh aku emang nggak mau make up, tapi ada beberapa hal yang kayak make up aja, tapi pas oh ya udah aku ada temen yang mau make up aja, yang bisa make upin, terus tiba-tiba nggak usah make up apa segala macemnya tuh kayak oh my god, ini banyak hal yang berubah menjelang hari H gitu. Jadi intinya planningnya belum matang, belum siap. Dan belum ada obrolan karena kita nggak ada diskusi yang kayak melibatkan semua pihak gitu loh. Jadi kayak misalkan hari ini keputusannya A, besok bisa aja berubah B karena nggak ada perbincangan yang menghasilkan sebuah keputusan gitu. Tapi menurut kan nggak apa-apa sayang, kan itu masih tunangan ya. Jadi kayak apa ya? Ya memang waktunya yang mepet. Jadi kan harus nggak perlu banget kayak megahkan gitu kan. Jadi sebenarnya sih setidaknya rundownnya aja tahu apa kegiatannya itu, status modelnya gimana. Tapi kan kita kemarin tuh kan ganti di H-1 kan. Hamin apa tuh? Yang tiba-tiba nambah dekor tuh dari rumah. H-1, jadi itu kayak bener sebenarnya sih aku nggak perlu yang kayak rame atau apa enggak. Aku suka intimate, tapi dia dari rumahnya banyak banget orang ya, dan ini tuh intimate itu sudah itu cuma keluarga inti doang. Aku tuh sebenarnya tuh dari setiap acara yang paling penting buat aku tuh dokumentasi ya, dan aku udah fix dokumentasi dari awal. Sisanya tuh aku nggak yang gimana, cuma hanya kayak riuh-riuh gitu. Intinya menurut kita, saran buat kalian, kalau kalian mau tunangan maka harus direncanakan dengan baik. Yang kedua, bagaimana tadi Mas bilang ya, yang penting kita tahu rundown acaranya. Nah, masalahnya ini aku nggak tahu rundown acaranya, guys. Bukan kayak gimana ya, tapi aku nggak tahu ya, karena waktu itu mungkin kita LDR sama rumah, terus kita di sini masih ngurus kerjaan gini. Terus aku cuma nanya, nanti kayak ada MC-nya nggak? Kok orang rumahku ya ada ini. Terus aku nggak nanya rundown acaranya, dan ternyata ada perbedaan budaya guys antara orang rumahku dengan orang rumah Mas. Jadi iya, dan aku nggak tahu itu. Dan biasanya tuh kalau di rumahku habis tamu-tamu datang gitu sayang, terus kan kayak ngobrol bentar, nah itu yang perempuan tuh kayak keluar salim gitu loh ya, sambil duduk gitu loh, ngerti nggak? Nah waktu itu aku sudah dipanggil, aku deg-degan banget ya kayak pagi-pagi, pas orang-orang datang kayak oh my god, aku habis ini mau keluar, gimana aku keluarnya, salim kan, aku deg-degan gitu. Aku udah dipanggil itu, so ini aku udah mau salim-salim, kayak aku udah deg-degan banget ya, aku udah salim-salim, duduk-duduk, 1, 2, yang ketiga itu adalah ibu ya, ibunya Mas. Terus aku dibisikin kayak gini guys, Mbak, salim-salimnya nanti aja pas udah apa tuh sayang, kalau selamat pas udah mahalul qiyam. Hah? Aku langsung kayak, hah? Ini gimana sih? Siapa sih yang nyuruh aku keluar? Aku gitu kayak, ini gimana? Kata gitu kan, masuk lagi aja katanya. Apa? Maksud aku kayak malu banget guys, maksudnya semua orang udah ngeliatin aku, tiba-tiba aku udah salim beberapa, kayak aku harus masuk lagi. Oh my god, akhirnya tuh aku nunduk dan aku masuk lagi dengan secara perlahan sambil malu yang kayak
Kok bisa-bisanya gitu, aku udah malu banget karena harus salim-salim, ini ketambahan lagi malu karena salah momen gitu, salah timing, yang kayak oh my god, aku nggak tahu ya, karena di rumah aku itu biasanya kalau tunangan tuh nggak ada kayak mahalul qiyamnya, nggak ada sholawat yang sampai berdiri gitu. Nah itu dia perbedaan itu, dan aku nggak tahu random acaranya soalnya. Yang ketiga, Mas tidak tahu siapa calon mertuanya. nah iya itu dia guys, karena Mas kan nggak pernah ke rumah dan perkenalan kita cukup cepat ya. Mas tuh nggak tahu abahku yang mana. Kalau Umi kan pernah ketemu ya, sama Umi itu pernah ketemu sekali. Bukan nggak tahu ya, beneran nggak Pernah ketemu. tahu, tapi nggak pernah ketemu. Tapi Mas kan pas kesini kan pernah lihat fotonya abah kayak apa. Pernah lihat di mana? Pernah di itu warnanya Ade, pas di foto wisudanya Ade itu. Oh. Ada foto abah di situ. Kan tapi kan abah juga nggak ngerti mana mertuanya apa, Iya iya, mantunya yang mana. abah juga nggak tahu Mas yang mana. Intinya tuh kayak kita ini apa sih? Ya sampai ke sana. Kan Mas kan acaranya kan si tempat si pria sama sing cewek kan bisa. Nah, yang di atas kan di musola kan. Dikojokin sama si apa kayak keluarga-keluarga yang lain kan. Abah, Bang, mantunya sih, menantunya yang gitu. mana gitu ngomong. Abah meneng kan, biar Iya, gini abah doang. nggak ngerti ya yang mana. Sama kan di sampingnya Mas kan ada Om Fatih kan. Dikira yang itu mantunya Om Fatih, soalnya sama-sama pakai baju putih. Lah emang apa nggak ngerti Om Fatih? Ya ngerti, kalau tahu pokoknya digojokin lah sama orang-orang di sana. Ngursi sebelah apa, yang sebelahnya tuh bukan, maksudnya udah punya anak, udah punya 2 anak gitu loh. Mas kalau Mas akhirnya Emang Mas Mas nggak salaman? Mas salaman masuknya, tapi kan abang nggak tahu Mas yang mana. Akhirnya suruh salaman lagi deh. Jadi keluar Mas, abang kan depan pintu musola. Tapi pas Mas pertama kali ketemu Mas tahu kalau itu Abah? Ngerti? Oh. Mas cuma tahu gara-gara fotonya. Coba Mas nggak lihat foto itu, Mas Nggak nggak tahu ya? siapa. Soalnya orang-orang juga nggak tahu. Jadi pas pagi-pagi itu kan kayak yang mana tunangannya Vida. Umi itu cuma jawab pokoknya nanti yang bajunya sama kayak Vida berarti itu tunangannya. Saya nggak ada yang ngerti. Jadi itu kayak wah tapi nggak apa-apa, seru ya. Cuman waktu itu agak hujan dikit pas mau pagi sebelum acara tuh, sebelum keluarganya Mas datang tuh ada hujan gitu ya. Padahal sebelumnya enggak, tapi tiba-tiba hujan. Walaupun ada teropnya, ternyata teropnya kehudanan juga. Itu dia juga. Padahal awalnya konsepnya nggak ada terop. Tiba-tiba ada terop. Gak ada dekor. Tiba-tiba ada dekor. Pokoknya tiba-tiba acara yang aku inginkan intimate itu tiba-tiba besar secara perlahan. Udah sayangku, itu nggak besar. Kan telepon cuma satu. Sedikit besar. Iya kan? Sedikit besar. Udah 3 tuh. Berarti 1 apa tadi? Konsep. 1 konsep acara yang belum matang. Yang kedua, tidak tahu rundown acara. Yang ketiga, tidak tahu calon mertuanya yang mana. Oke, itu dia guys sharing kita tentang pengalaman kita kemarin tunangan ya. Kalau misalkan Kalian pengen nikah atau tunangan nanti, dipikirkan matang-matang. tapi nggak apa-apa sih, cepet-cepetan kayak kita juga, soalnya seru banget dan pengalamannya itu kayak gak terlupakan. Seandainya mungkin acaranya tuh biasa flat gitu tuh nggak ada yang seru gitu loh sayang dalam perjalanannya. Ya, pokoknya 2 minggu bisa nikah. 2 minggu. Tunangan 1 bulan bisa nikah. Ya kan bener? Oh iya 2 minggu. Iyalah, kan mulai dari akhir itu. Betul? Kan tunangannya tanggal 22. Bukan 12. Iya, 22. Kan 20 hari. Ya, anggap udah minggu. Oke guys, kita masih mau melanjutkan percocokan ini. See you. Ya.